Namun, keempat judul Douluo terkejut melihat Susanshi tersenyum pada saat ini ketika mereka mengira akan melihatnya panik. Mereka semua melihat senyuman yang membuat mereka merinding. Susanshi tiba-tiba berbalik dan memperlihatkan punggungnya kepada orang-orang di depannya. Dia melambaikan perisai Suanwu di udara saat cincin jiwa keempatnya menyala. Ini adalah salah satu keterampilan Susanshi yang paling kuat, pemindahan Suanwu. Setelah melepaskan kilatan cahaya, Susanshi menghilang di depan mata mereka. Semua master jiwa yang menerima perintah dari Sue Kui dan Sue Leng tercengang. Apakah dia menghilang begitu saja? Meskipun mereka tidak tahu bagaimana dia bisa melarikan diri, mereka yakin bahwa rekan-rekannya dari Sekte Tang serta ibunya akan binasa di bawah gelombang serangan yang besar. Apa dia benar-benar kabur begitu saja? Namun, mereka terpaksa mengabaikan kemungkinan itu pada saat berikutnya. Setelah Susanshi menghilang, sosok lain langsung muncul menggantikannya. Setelah itu, sosok ini mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin saat suhu seluruh aula turun seketika. Es yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan ke arah Sue Kui dan Sue Leng dari tubuh orang itu. Es itu setidaknya memiliki panjang 3 meter saat menembus dan memblokir setiap keterampilan jiwa yang menghampirinya. Bahkan keempat judul Douluo tidak punya pilihan selain menggunakan keterampilan jiwa mereka untuk menyerang es itu untuk mencegahnya menembus tubuh mereka. Pria yang mengenakan jubah putih panjang mampu memblokir semua serangan mereka dengan satu keterampilan jiwa setelah muncul di posisi Susanshi sebelumnya. Es sepanjang 3 meter itu begitu kuat sehingga Soul Sage dan Soul Douluo tidak dapat menahannya. Faktanya, mereka mengandung begitu banyak energi sehingga bahkan keempat judul Douluo terlempar kembali oleh kekuatan yang mereka berikan pada mereka. Ledakan rohani. Pemuda berpakaian putih mengumumkan dengan suara rendah. Setelah itu, udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Setiap master jiwa merasa seolah kepalanya dipukul oleh palu raksasa. Tubuh mereka mulai bergetar hebat saat dengusan kesakitan terdengar. Para master jiwa yang mencoba melepaskan lebih banyak keterampilan jiwa setelah keterampilan jiwa mereka sebelumnya dihancurkan oleh es mendapati diri mereka terganggu. Para sage jiwa secara alami paling menderita, karena mereka langsung dipaksa keluar dari tubuh jiwa bela diri mereka yang sebenarnya sebelum tersandung ke belakang. Darah langsung mengucur dari mulut dan lubang hidung mereka. Tampak jelas bahwa mereka menderita luka serius. Pelemahan massal. Lingkaran cahaya putih meluas ke sekeliling sebelum menyelimuti Sue Leng, Sue Kui dan yang lainnya. Rasa lelah yang luar biasa mulai menjangkiti mereka saat cahaya putih menguras energi mereka. Sepertinya pemuda berpakaian putih itu ingin memberitahu mereka tentang setiap gerakannya saat dia mengumumkan sekali lagi, kebingungan spiritual. 4 pusaran muncul di 4 tubuh berjudul Douluo pada saat yang bersamaan. Kemunculan mereka yang tiba-tiba sepertinya membuat mereka berempat tercengang. Pemuda itu mengangkat tangan kanannya saat cahaya biru muncul di telapak tangannya. Cahaya biru tua bersinar dari pedang biru panjang. Setelah itu, pemuda itu menebas dengan pedangnya saat keempat judul Douluo berubah menjadi patung es. Karena betapa kuatnya tebasannya, patung es itu terbang mundur setelah terbentuk. Seberapa kuatkah tebasan itu untuk menjatuhkan 4 judul Douluo dengan satu pukulan? Namun, itu bukanlah akhir. Badai salju. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk entah dari mana di udara. Setelah itu, badai salju yang dahsyat mulai mengalir ke arah kelompok master jiwa. Meski suhu di depan pemuda itu saat itu turun drastis hingga di bawah minus 200 derajat Celcius, namun suhu di belakangnya tetap hangat dan nyaman. Setelah dilemahkan oleh perlemahan massal dan ledakan spiritual, para sage jiwa dan jiwa Douluo yang terbiasa memenangkan pertempuran hanya bisa meringkuk saat mereka mencoba menghangatkan darah mereka yang sudah membeku dengan mengerahkan kekuatan jiwa dan keterampilan jiwa mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Sayangnya, semua cara mereka sia-sia. Mustahil bagi mereka untuk mengubah hasil di bawah amukan badai salju yang dahsyat. Pada akhirnya, mereka semua pasti akan runtuh karena suhu yang sangat rendah. Satu-satunya perbedaan adalah kapan mereka akan runtuh, karena mereka semua memiliki budidaya yang berbeda. Dalam 10 detik, sisi aula di depan pemuda itu telah berubah menjadi dunia es. Butuh waktu kurang dari 1 menit bagi orang itu untuk menyelesaikan semuanya. Sekarang, seluruh aula menjadi sunyi. Saat ini, 2 sosok familiar membawa Sue Leng dan Sue Kui ke aula. Susanshi memegangi Sue Kui, sementara seorang wanita muda berambut ungu panjang meraih baju besi Sue Leng. Kepala Sue Leng dan Sue Kui menunduk. Tampak jelas bahwa mereka sudah kehilangan harapan. Pria muda berpakaian putih itu berbalik dan melihat sekelompok orang dari Sekte Tang sebelum tersenyum. "Hai, apakah kamu merindukanku?" Nan Qiuqiu bergegas maju dan meninju dadanya dengan tidak menyesal. "Kenapa kamu baru datang sekarang?" Pria muda itu mengungkapkan senyuman canggung.
Tidak bisakah kamu bersikap sedikit lebih lembut? Nan Qiuqiu memutar matanya sebelum menjawab, jika kamu menginginkan cinta yang lembut, pergi dan cari Wutongmu. Wutong, aku senang kamu baik-baik saja. Itu benar. Pemuda itu tak lain adalah Huo Yuhao. Dan wanita muda yang memasuki aula bersama Su Sanshi secara alami adalah Tang Wutong. Satu-satunya alasan mengapa Su Sanshi tersenyum saat menghadapi bahaya besar sebelumnya adalah karena dia merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao menyuruhnya bertukar tempat dengannya. Oleh karena itu, dia melakukan pemindahan Xuanwu untuk mengirim Huo Yuhao ke aula. Setelah itu, semuanya menjadi sangat mudah. Para master jiwa yang kuat yang telah menyusahkan mereka tidak ada artinya bagi Huo Yuhao. Dia bisa menjatuhkannya dengan sangat mudah. Ye Gui tidak lagi mencoba bermeditasi saat dia berdiri dan memandang Huo Yuhao dengan cara yang sama seperti Ji Juan. Keduanya menatap Huo Yuhao seolah dia orang aneh. Huo Yuhao tertawa canggung. Bisakah kalian berdua berhenti menatapku seperti itu? Wajahku akan mulai memerah. Ji Juan melangkah maju ke arah Huo Yuhao sebelum menatapnya dengan mata tajam. Beritahu saya. Bagaimana kamu melakukannya? Bahkan jika Anda menjadi seorang transenden Do Uluo, Anda seharusnya tidak mampu melakukan itu. Faktanya, bagaimana Anda bisa menjatuhkan semuanya tanpa keterampilan jiwa yang kuat? Saya tidak percaya. Ini mungkin kalimat terpanjang yang dibuat oleh para fanatik pedang dalam waktu yang lama. Faktanya, dia tergagap saat berbicara dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, Wutong dan saya telah mendapatkan kembali perpaduan jiwa bela diri kami. Kini, efek fusi jiwa bela diri kita masih bisa bertahan selama 10 detik di bawah kendali kita meski kita telah terpisah. Oleh karena itu, apa yang baru saja kalian saksikan dalam 10 detik terakhir pertempuran adalah kekuatan bertarung murni yang sangat dekat dengan Ultimate Do Uluo. Itu, ditambah dengan jiwa bela diri pamungkasku, sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Lebih dari sebulan yang lalu, bahkan sebelum dia menjadi Do Uluo Transcendent, dia mampu memaksa seluruh pasukan Kekaisaran Matahari dan Bulan untuk mundur sendiri. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mampu melakukan lebih banyak hal dengan kemampuannya yang ditingkatkan. Faktanya, dia tidak perlu lagi memakai armor Dewa Perang Es untuk menghancurkan semua judul Do Uluo yang mengganggu Su Sanshi dan teman-temannya. Lagi pula, judul Do Uluo terkuat di antara mereka hanya berada di peringkat 92. Namun, orang-orang ini masih hidup meskipun mereka telah dibekukan oleh Ultimate Ice milik Huo Yuhao. Meskipun demikian, hidup mereka kini sepenuhnya berada di tangan Huo Yuhao. Su Sanshi melemparkan Sue Kui ke tanah dan membuang muka. Dia sangat marah sehingga dia tidak ingin menatap matanya. Dia telah lama mengembangkan niat membunuh terhadap Sue Kui dan Sue Leng. Saat ini, Sue Lingsun berjalan menuju Su Sanshi dan bertanya, Sanshi, siapa ini? Apakah dia senior dari akademi? Kenapa dia terlihat sangat muda? Senior, maukah Anda berbagi dengan saya cara Anda merawat kulit Anda? Ekspresi canggung segera terbentuk di wajah Su Sanshi. Meskipun dia sangat menyayangi ibunya, dia tidak dapat menyangkal bahwa ibunya terkadang tidak terlalu cerdas. Tentu saja, dia juga tahu jika ibunya sedikit lebih tajam, ayahnya tidak akan bisa membawanya pergi dari istana. Oleh karena itu, dia tetap bersyukur karena ibunya adalah seseorang yang mentalnya tidak terlalu tajam. Ayo, ibu. Dia bukan seniorku. Dia adalah sesama murid. Lebih tepatnya, dia sebenarnya adalah adik laki-lakiku. Namanya Huo Yuhao. Apakah Anda ingat berita yang datang belum lama ini? Dia adalah Mata Asura, orang yang berhasil memenangkan 7 pertempuran berturut-turut melawan Transcendent Do Uluo dan Insinyur Jiwa kelas 9 sendirian. Dia adalah Huo Yuhao, roh es Do Uluo. Ini adalah Tang Wutong, kupu-kupu naga Do Uluo. Mata Sue Lingsun membelalak tak percaya saat dia menatap Huo Yuhao sebelum kembali menatap Su Sanshi. Huo Yuhao segera bergerak maju bersama Tang Wutong untuk menyambutnya. Halo, Nyonya Su. Sue Lingsun masih mencoba memahami informasi yang baru saja dibagikan putranya kepadanya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menampar lengan Su Sanshi. Dasar kecil, kamu benar-benar gagal. Lihatlah dia dan betapa kuatnya dia. Aku tidak percaya kamu sebenarnya lebih tua darinya. Saat ini, Su Sanshi tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Ibu, bagaimana ibu bisa membandingkan aku dengan orang aneh seperti dia? Adik laki-lakiku benar-benar monster di antara monster. Saya sudah melakukannya dengan cukup baik. Saya pikir penting untuk merasa puas dengan hasil kerja keras seseorang daripada selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jiang Nanan memaksakan diri untuk terbatuk saat dia berbicara. Sanshi dan Nyonya Su, bukankah menurutmu kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu? Su Sanshi membeku sebelum mengangguk.
Setelah itu, dia berbalik dan memandang Huo Yuhao seolah sedang menunggu instruksi. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya pejuangmu hari ini. Di sini, saya hanya akan menerima instruksi dari Anda. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tapi Andalah yang harus mengambil keputusan itu. Tentu saja aku bisa membuat mereka mati kapan saja. Beritahu saya apa yang perlu saya lakukan." Su Sanshi sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Huo Yuhao. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat ibunya. Sue Lingsun telah menjadi normal kembali. Ekspresi mematikan terbentuk di wajahnya saat dia menyatakan mereka pantas mati. Su Sanshi tetap diam sebelum menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya ingin kalian semua tinggal di sini. Izinkan saya keluar dan mengajak beberapa orang untuk masuk. Kita perlu mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sebelum mengambil keputusan seperti ini." Karena penghalang di luar aula telah disingkirkan oleh Huo Yuhao, berita tentang pengkhianatan Sue Kui dan Sue Leng menyebar ke seluruh kota dalam waktu 15 menit. 1 jam kemudian, semua jenderal dan menteri kerajaan Douling di kota berkumpul di dalam aula. Segalanya, termasuk Sue Kui dan Sue Leng, masih seperti semula setelah pertempuran. Su Sanshi memastikan tidak ada yang menggeser patung es tersebut, dia juga tidak membiarkan ayah dan anak itu pergi. Saat ini, baik Sue Leng maupun Sue Kui sudah putus asa untuk bertahan hidup. Tidak ada kemungkinan mereka bisa melarikan diri dari kelompok besar master jiwa yang kuat ini. Adapun insinyur jiwa kelas 9 yang bersembunyi di luar, Huo Yuhao dan Tang Wutong telah mencoba keterampilan fusi jiwa bela diri mereka yang baru ditingkatkan padanya. Mereka telah menggabungkan kekuatan mereka dan memberinya pukulan palu kaisar surgawi. Seperti yang diperkirakan banyak orang, dia tidak selamat dari serangan itu meskipun dia memiliki beberapa alat pertahanan jiwa. Faktanya, Huo Yuhao merasa sayang sekali mereka menghabisinya begitu saja. Lagi pula, seorang insinyur jiwa kelas 9 benar-benar merupakan harta karun yang berjalan. Insinyur jiwa itu mungkin memiliki beberapa alat jiwa yang berharga. Namun, dia telah jatuh dari langit sebelum Huo Yuhao dan Tang Wutong bahkan bisa mengobrak-abrik barang-barangnya. Su Sanshi duduk di atas tahta ketika ibunya, Sue Lingsun, berdiri di sisinya, sementara Huo Yuhao dan yang lainnya berdiri di sisi aula. Para jenderal dan menteri pasti dapat melihat apa yang terjadi selama mereka pergi. Bahkan sekarang, suhu di dalam aula masih cukup rendah. Faktanya, setiap jenderal dan menteri tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil setelah masuk ke aula. Masih tidak terlalu buruk bagi para menteri dan jenderal yang memiliki tingkat budidaya yang relatif tinggi. Di sisi lain, para menteri dan jenderal yang bukan penguasa jiwa tidak punya pilihan selain menggigil ketika menunggu orang lain memasuki aula. Sue Kui dan Sue Leng telah diikat oleh Huo Yuhao dan dilempar ke tengah lantai sebelum semua orang. Kedua kepala mereka menunduk saat mereka diam. Adapun master jiwa lainnya yang telah diubah menjadi patung es, mereka masih membeku seperti sebelumnya. Mereka semua berdiri di sana dalam posisi bertarung aslinya sebelum dibekukan. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah pertanyaan yang sama yang ada di benak setiap orang. Di antara mereka, masih banyak menteri dan jenderal yang bisa mengenali Sue Kui dan Sue Leng. Faktanya, beberapa dari mereka tampak tidak terlalu senang dengan apa yang mereka lihat. Pangeran Bupati, apa yang terjadi di sini? Mengapa Sue Kui dan Sue Leng ada di sini? Dan ada apa dengan semua patung es ini? Perdana Menteri melangkah keluar dan bertanya setelah meletakkan salah satu lututnya di tanah. Dia tidak bisa menahannya lagi dan ingin tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak berlutut karena Su Sanshi masih belum menjadi kaisar. Su Sanshi mempertahankan ekspresi seriusnya ketika dia bertanya, "Perdana Menteri, apakah Anda tahu siapa kedua narapidana ini?" Perdana Menteri menjawab, "Ya, saya kenal mereka. Ini adalah Adipati Sue Leng, gubernur provinsi di Provinsi Tianhe, sedangkan orang lainnya adalah Adipati Sue Kui, gubernur provinsi di Provinsi Luo'an." Kenapa mereka? Su Sanshi berbicara dengan jelas, "Apakah kamu masih tidak mengerti mengapa mereka diikat seperti ini? 30 patung es aneh itu adalah orang-orang yang mereka bawa. Di antara mereka ada 5 yang berjudul Douluo. Apakah Anda melihat bekas luka bakar di lantai sini? Itu ditinggalkan oleh salah satu orang Sue Kui yang kami bunuh sebelumnya. Jika Anda meminta beberapa penjaga kami untuk melakukan pencarian di luar aula, Anda mungkin akan menemukan mayat seorang insinyur jiwa kelas 9. Setelah mendengar penjelasan Su Sanshi, semua orang ternganga. Mereka pasti tahu apa maksudnya ketika dia secara eksplisit menunjukkan insinyur jiwa kelas 9. Para menteri dan jenderal yang mengungkapkan ekspresi tidak senang bahkan lebih terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Su Sanshi. Sudah diketahui fakta bahwa selain Akademi Shrek, yang memiliki 1 atau 2 insinyur jiwa kelas 9, insinyur jiwa kelas 9 lainnya di benua itu semuanya berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan.
Tentu saja mustahil bagi Sue Kui dan Sue Leng untuk meminta seseorang dari Akademi Shrek menerima perintah dari mereka. Ini membuat jawabannya menjadi sangat jelas. Bagaimanapun, seluruh istana kerajaan Douling baru saja dihancurkan oleh kerajaan Matahari Bulan. Selain itu, seluruh keluarga kerajaan telah dibunuh oleh mereka. Seluruh kekaisaran Douling pasti sangat membenci kekaisaran Matahari Bulan. Sampah. Tidak ada insinyur jiwa kelas 9. Sekalipun ada, dia pasti ada di pihak Anda. Jika tidak, bagaimana Anda bisa mengalahkan kami dengan jumlah orang yang sedikit? Kami membawa begitu banyak judul Douluo bersama kami. Sue Leng dengan marah menolak klaim Su Sanshi. Dia tahu bahwa dia akan benar-benar kehilangan harapan untuk bertahan hidup jika dia tidak mencoba membujuk para menteri untuk bergabung di sisinya. Su Sanshi berdiri sebelum menuruni tangga. Sue Leng, apakah kamu mengetahui latar belakangku? Sue Leng menoleh dan memalingkan muka darinya. Su Sanshi berkata, saya dari Akademi Shrek dan diberi kehormatan menjadi anggota 7 monster Shrek generasi ini. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan berkemah di luar kota Shrek belum lama ini. Mengenai bagaimana kami berhasil menghancurkan semua antek kalian, saya hanya perlu mengungkapkan satu nama untuk meyakinkan kalian semua bahwa apa yang saya katakan adalah benar. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Huo Yuhao dan menjelaskan, orang ini adalah adik laki-laki saya. Saya yakin banyak dari Anda pasti pernah bertemu dengannya sebelumnya. Karena itu masalahnya, izinkan saya membagikan namanya kepada Anda. Namanya Huo Yuhao. Saya yakin Anda semua harus tahu siapa dia, kan? Huo Yuhao. Perdana Menteri bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dengan sangat cepat, dia mendongak lagi ketika ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Yang mulia, bukankah Anda menyebutkan kepada kami bahwa ada seseorang yang telah menantang Kekaisaran Matahari Bulan dalam 10 pertarungan 1 lawan 1 dan memenangkan 7 pertarungan berturut-turut? Orang itu akhirnya berhasil memaksa permaisuri Dewa Perang untuk mengakui kekalahan dan mundur. Bukankah orang itu adalah mata Asura, roh es Douluo, Huo Yuhao? Su Sanshi mengangguk dan menjawab, itu benar. Dia adalah Huo Yuhao. Selain itu, Yuhao telah memastikan bahwa musuh yang menyerang istana kita dan hampir memusnahkan semua orang di dalam keluarga kerajaan adalah Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Tirani Jahat, 2 Legiun Insinyur Jiwa berperingkat Raja Binatang dari Kekaisaran Matahari Bulan. Yuhao dan Wutong mengejar kedua legiun itu bersama-sama dan berhasil menjatuhkan lebih dari setengahnya. Faktanya, mereka bahkan berhasil membunuh komandan legiun dari Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran. Lelucon yang luar biasa, seru Sue Kui. Tahukah kamu betapa kuatnya Legiun Insinyur Jiwa peringkat Raja Binatang di Kekaisaran Matahari Bulan? Mereka adalah bagian dari tangan yang melindungi bangsa, kekuatan terkuat yang dimiliki Kekaisaran Matahari dan Bulan. Apa menurutmu mereka berdua bisa mengalahkan 2 Legiun Insinyur Jiwa yang menghancurkan seluruh istana? Apakah alat jiwa terkait yang mereka bawa hanya untuk pertunjukan? Su Sanshi, aku tidak percaya kamu benar-benar mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam kalimat terakhirnya, dia sengaja menekankan nama belakang Su Sanshi. Su Sanshi tertawa terbahak-bahak yang bergema di seluruh aula. Orang bodoh tidak boleh disalahkan. Tahukah kamu betapa kuatnya adik juniorku? Oh, itu benar. Kamu bahkan tidak melihat bagaimana antek-antekmu, termasuk 4 judul Douluo, dihancurkan oleh adik laki-lakiku dengan satu keterampilan jiwa. Mungkin saya perlu memberitahu Anda bahwa adik laki-laki saya adalah seorang Ultimate Douluo. Apakah Anda mengerti apa yang baru saja saya katakan? Ultimate Douluo sebenarnya yang baru berusia 20 tahun lebih sedikit. Setelah mendengar apa yang dikatakan Su Sanshi, semua orang di aula terkejut. Terengah-engah kejutan terdengar dari mana-mana. Saat itu, semua orang menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Apa itu Ultimate Douluo? Ultimate Douluo sangat langka sehingga hanya ada dalam mitos. Master jiwa paling kuat di seluruh Kekaisaran Douling adalah Matahari Surgawi Douluo. Meski begitu, dia bahkan belum mencapai peringkat 98 dan jelas bukan seorang Ultimate Douluo. Tapi sekarang Su Sanshi mengklaim bahwa pemuda sebelum mereka yang hanya berusia sedikit lebih tua dari 20 tahun telah mencapai pangkat Ultimate Douluo. Mereka semua tidak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan. Faktanya, bahkan Perdana Menteri pun tampak agak ragu dengan kata-kata Su Sanshi. Lagi pula, bagaimana mungkin? Sepanjang sejarah benua Douluo, hanya ada satu contoh ketika seorang pemuda berusia 20 tahun telah mencapai pangkat Ultimate Douluo. Faktanya, bukan hanya mereka yang terkejut. Bahkan Huo Yuhao tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Su Sanshi. Dia tahu dia bukanlah Ultimate Douluo. Bagaimanapun, dia baru saja menjadi Douluo transenden. Apa yang dilakukan kakak ketiga?
Susanshi tertawa kecil sebelum melanjutkan, saya tahu kalian semua tidak percaya dengan apa yang baru saja saya katakan. Namun, pernahkah Anda memikirkan apa yang disarankan oleh berita dari Akademi Shrek? Adik laki-lakiku memenangkan 7 pertempuran berturut-turut dan mengalahkan Master Jiwa Jahat dan Insinyur Jiwa kelas 9. Di antara mereka adalah Zongliwu, pemimpin Gereja Roh Kudus. Bahkan Zongliwu dikalahkan oleh adik laki-lakiku. Sejak hari itu dan seterusnya, adik laki-laki saya menerima gelar Spirit Ice Douluo. Zongliwu sebelumnya dipastikan oleh Akademi sebagai Douluo Transenden peringkat 98. Hal ini jelas memberikan kredibilitas terhadap apa yang baru saja saya katakan. Sudah menjadi rahasia umum juga bahwa Master Jiwa Jahat biasanya lebih kuat daripada Master Jiwa dengan peringkat yang sama dengan mereka. Karena itu, fakta bahwa dia dikalahkan oleh adik laki-lakiku yang masih kecil berarti dia adalah Ultimate Douluo yang sesungguhnya. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Mengenai apakah Legiun Insinyur Jiwa Naga Kekaisaran dan Legiun Insinyur Jiwa Tiran Jahat benar-benar diserang, dan apakah komandan Legiun mereka benar-benar terbunuh, kalian semua dapat melanjutkan dan menyelidiki masalah ini. Seharusnya tidak terlalu sulit untuk menemukan kebenarannya. Saat Susanshi berbicara, dia menjadi lebih percaya diri saat dia menghancurkan semua argumen yang dikemukakan Sue Kui. Segala sesuatu yang dikemukakan Susanshi dibuktikan dengan fakta. Prestasi Huo Yuhao di hadapan kota Shrek memang benar adanya, dan tidak akan pernah bisa dipalsukan. Jika Zongliwu benar-benar dikalahkan oleh Huo Yuhao, apalagi artinya? Selain itu, ada juga Master Jiwa di antara para jenderal dan menteri sebelum Susanshi. Mereka secara alami tahu bahwa pertempuran menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Sebelum menghadapi Zongliwu, Huo Yuhao telah menghadapi beberapa Douluo Transenden. Meskipun Ma Xiaotao belum mencapai peringkat Transenden Douluo, jiwa bela diri api tertinggi miliknya memberikan kekuatannya yang hampir setara dengan yang dimiliki oleh Transenden Douluo. Meski begitu, Huo Yuhao entah bagaimana mampu mengamankan kemenangan berturut-turut tanpa jeda yang berarti di antara pertempuran. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya penjelasan logis adalah bahwa Huo Yuhao adalah seorang Ultimate Douluo. Douluo tertinggi. Seorang Ultimate Douluo sebenarnya berdiri di belakang Susanshi. Penting untuk dicatat bahwa Ultimate Douluo telah menjadi kekuatan penghancur yang paling kuat sebelum munculnya Insinyur Jiwa kelas 9. Sebelum kebangkitan Kekaisaran Matahari Bulan baru-baru ini, tidak ada tempat lain, selain Akademi Shrek, yang memiliki Ultimate Douluo. Seberapa kuatkah Ultimate Douluo? Dikabarkan bahwa Ultimate Douluo dapat menggeser gunung dan memenuhi lautan. Dia akan mampu menghancurkan seluruh kota dalam sekejap mata. Jika Ultimate Douluo mendukung pemerintahan Kaisar, itu akan menjadi pencegahan terbaik terhadap siapapun yang memendam niat buruk terhadap Kekaisaran. Meskipun Insinyur Jiwa semakin dihormati dan hampir menyalip status Master Jiwa dalam hal prestise, semua orang mulai memahami bagaimana seorang Insinyur Jiwa yang kuat pertama-tama harus menjadi Master Jiwa yang kuat. Ini adalah fakta yang telah disebarluaskan oleh Akademi Shrek ke seluruh benua. Inilah mengapa Kekaisaran Matahari Bulan sangat ingin memulai perang. Faktanya, mereka tidak punya pilihan selain berusaha menaklukkan seluruh benua dalam waktu sesingkat-singkatnya. Begitu perkembangan teknologi ketiga kerajaan mulai meningkat pesat, mereka pasti akan mampu menyalip Kekaisaran Matahari Bulan dengan sejumlah besar Master Jiwa yang mereka miliki. Namun, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang mereka perlukan sebelum mereka berhasil mengambil alih Kekaisaran Matahari Bulan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mencoba menaklukkan seluruh benua selagi mereka masih memiliki keunggulan absolut dibandingkan kerajaan lain. Hanya setelah mereka menaklukkan Kekaisaran barulah mereka dapat terbebas dari semua kekhawatiran ini. Namun ketika itu terjadi, Kekaisaran Matahari Bulan juga tidak punya pilihan selain mengakui bahwa teori Akademi Shrek benar. Mereka harus menggabungkan pengembangan alat jiwa dan penguasa jiwa. Oleh karena itu, Ultimate Douluo masih menjadi eksistensi paling kuat di seluruh dunia. Faktanya, hanya seorang Insinyur Jiwa kelas 10 yang dapat dibandingkan dengan Ultimate Douluo. Namun, tidak ada catatan satupun Insinyur Jiwa kelas 10 dalam sejarah Insinyur Jiwa. Oleh karena itu, Ultimate Douluo jelas merupakan yang terkuat di seluruh benua. Oleh karena itu, ketika para menteri dan jenderal yang hadir di aula mulai percaya bahwa Huo Yuhao adalah seorang Ultimate Douluo, mereka mengubah cara mereka memandang Susanshi. Setelah melihat transformasi ini, Sue Kui dan Sue Leng memperlihatkan ekspresi muram di wajah mereka. Mereka tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Juga, mereka bahkan tidak tahu bahwa Huo Yuhao adalah seorang Ultimate Douluo. Hari ini, ketika mereka membawa bawahan mereka yang paling kuat bersama dengan Insinyur Jiwa kelas 9 dari Kekaisaran Matahari Bulan, mereka berencana untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan Susanshi dan teman-temannya.
Bagaimanapun, Susanshi berasal dari Akademi Shrek, dan mereka tidak tahu bala bantuan seperti apa yang akan dikirim Akademi untuk membantu atau membalaskan dendamnya. Mereka tahu bahwa mereka pasti tidak akan mampu melawan Akademi. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa mereka harus membunuh Susanshi setelah mengendalikan situasi sebelum merebut istana. Dan ketika hal itu terlaksana, baik ayah maupun anak akan mampu merebut militer dan kemudian tahta. Sayangnya, mereka gagal. Dan hal-hal baik tidak pernah terjadi pada mereka yang gagal. Susanshi berjalan menuju Sue Kui dan Sue Leng sebelum berbicara dengan jelas, hanya ada sedikit darah bangsawan yang tersisa di Kekaisaran Douling. Namun Anda berdua mencoba melancarkan kudeta karena alasan egois Anda sendiri tepat setelah Kekaisaran Matahari Bulan mengancam kerajaan kita. Beraninya kalian berdua mencoba memimpin orang-orangmu untuk menyerangku? Tak satu pun dari kalian bisa selamat. Yang mulia, tidak. Perdana Menteri merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dia sudah terlambat. Susanshi mengangkat kedua tangannya dan meletakkannya di kepala Sue Kui dan Sue Leng. Saat ini, beberapa orang bergegas keluar dari kelompok jenderal ketika mereka mencoba menghentikan Susanshi. Namun, sosok putih muncul di depan mereka. Suhu di sekitarnya turun lagi ketika para jenderal itu langsung berubah menjadi patung es. Faktanya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana Huo Yuhao berhasil melakukannya. Sebenarnya ada beberapa master jiwa dengan 7 atau 8 cincin di antara para jenderal. Namun, bahkan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik setelah merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat yang terpancar dari tubuh Huo Yuhao. Setelah itu, dua bunyi keras terdengar saat Sue Kui dan Sue Leng mulai mengeluarkan darah dari mulut dan hidung mereka sebelum jatuh ke tanah. Susanshi mengeluarkan sapu tangan sebelum menggunakannya untuk menyekat tangannya, yang tidak ternoda darah sama sekali. Faktanya, baik Sue Kui maupun Sue Leng mencoba melancarkan kudeta terhadap kerajaan kita. Mereka pantas dijatuhi hukuman mati. Namun, karena kontribusi yang diberikan keluarga dan nenek moyang mereka untuk kekaisaran, dan betapa langkanya darah bangsawan di kekaisaran, keluarga mereka akan terhindar. Namun, keluarga mereka akan diturunkan menjadi rakyat jelata. Apakah semua orang setuju dengan keputusan saya? Pelakunya sudah meninggal. Selain itu, ada Ultimate Douluo berdiri di belakang Susanshi. Hanya orang bodoh yang berani menentang apa yang baru saja diumumkannya. Susanshi berbicara dengan jelas, saya tahu beberapa dari Anda di aula memiliki hubungan dengan Sue Kui dan Sue Leng. Namun, saat ini, kerajaan kita kekurangan bakat dan tenaga. Oleh karena itu, saya dapat berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa untuk melestarikan sedikit sumber daya yang masih dimiliki kerajaan kita. Saya harap Anda semua dapat menghargai hidup Anda dan berkomitmen untuk kemajuan kerajaan kita. Perdana Menteri, saya serahkan kepada Anda untuk memutuskan siapa yang akan mengambil alih komando pasukan Sue Kui dan Sue Leng. Ya, Yang Mulia. Perdana Menteri mengakuinya dengan ekspresi enggan di wajahnya. Setelah itu, Susanshi melemparkan sapu tangan di tangannya ke wajah Sue Kui yang sudah meninggal. Meskipun konflik internal di dalam kekaisaran telah diselesaikan, kami masih memiliki masalah eksternal yang harus diselesaikan. Namun, harus saya akui bahwa saya bukanlah yang terbaik dalam memimpin tentara atau berperang. Saya yakin Anda semua pasti bisa melakukannya lebih baik dari saya. Saya juga harus mengakui bahwa konflik internal dimulai karena kekosongan kekuasaan yang terbentuk karena kurangnya seorang kaisar. Sue Kui dan Sue Leng percaya bahwa saya rakus akan kekuasaan. Mereka tidak ingin seseorang bermarga Su mengambil alih kerajaan yang dibangun oleh keluarga Sue. Inilah alasan terpenting mengapa mereka ingin memulai kudeta. Saya menganggapnya lucu karena saya tidak pernah ingin menjadi kaisar. Saya selalu menjalani kehidupan yang bebas dan mudah. Jadi izinkan saya menjelaskan beberapa hal penting sekarang. Saat dia berbicara, Susanshi mengangkat tangannya dan melepaskan mahkota ungu emas dari kepalanya. Setelah itu, dia kembali ke tahta dan meletakkan mahkota di kursinya. Sekarang urusan internal kekaisaran telah stabil untuk sementara, saya pikir sudah waktunya bagi Anda semua untuk memutuskan siapa yang akan mewarisi tahta. Ibuku pasti akan tinggal di kekaisaran, dan dia akan membuat keputusan akhir mengenai siapa yang akan menjadi kaisar baru. Saya sekarang akan menyerahkan gelar pangeran bupati saya. Mulai hari ini dan seterusnya, Susanshi tidak akan memiliki ikatan atau hubungan apapun dengan kekaisaran Douling. Saya sudah berbuat cukup banyak sebagai seseorang yang memiliki darah bangsawan. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Susanshi berjalan ke samping dan meraih tangan Jiang Nanan. Setelah itu, dia berjalan keluar dari aula. Setiap menteri dan jenderal terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berhenti? Apakah dia baru saja berhenti dari pengangkatannya sebagai pangeran bupati dan menolak potensi posisinya sebagai kaisar?
Saat ini, Susanshi adalah satu-satunya laki-laki dengan darah bangsawan di seluruh Kekaisaran Douling. Karena perbuatan Sui Kui dan Sui Leng, keturunan mereka tidak lagi memiliki peluang untuk mewarisi tahta. Apa yang akan terjadi pada kekaisaran sekarang setelah Susanshi pergi? Siapa yang akan menjadi kaisar? Perdana Menteri, yang biasanya sangat tenang dan tenang, mulai panik dan segera berlutut di tanah. Yang mulia, mohon tetap di sini. Para menteri dan jenderal berlutut serempak sambil berseru, mohon tetap di sini, Yang Mulia. Susanshi memegang tangan Jiang Nanan saat dia berhenti berjalan. Saya adalah anggota Akademi Shrek dan anggota Sekte Tang. Saya biasanya tidak menghabiskan waktu memikirkan masalah politik. Faktanya, saya selalu menjadi orang yang bahagia dan beruntung. Tapi sejak saya tiba di Kekaisaran Douling, saya berhenti tersenyum. Setiap hari, saya menderita di bawah tekanan besar yang datang dari posisi saya. Selain itu, kalian semua tidak pernah memberi saya dukungan penuh. Tapi saya mengerti mengapa Anda memilih melakukan itu. Bagaimanapun, nama keluarga saya adalah Su, bukan Sue. Ini adalah perbedaan mendasar yang hampir tidak dapat didamaikan. Selain itu, saya tidak pernah belajar bagaimana menjadi seorang kaisar, dan tidak pernah ingin mempelajarinya. Saya tidak tertarik menjadi kaisar kerajaan Douling. Saya sudah membuat keputusan, dan tidak ada di antara Anda yang perlu menghentikan saya. Kalian semua harus tahu bahwa itu akan sia-sia. Dengan adanya adik laki-lakiku, tidak ada di antara kalian yang bisa menghentikanku. Jika kalian semua masih ingin keluarga Sue tetap berkuasa, izinkan ibu saya memerintah dari balik tirai. Bagaimanapun, dia memiliki nama keluarga Sue. Akan lebih mudah bagi Anda untuk menerimanya. Di masa depan, setelah istri saya melahirkan putra pertama kami, saya akan memberinya nama keluarga Sue. Jika tidak ada yang menentangnya, saya akan mengirimnya kembali ke sini untuk menerima pendidikannya di kerajaan Douling. Hanya itu yang ingin saya katakan. Selamat tinggal. Di masa depan, setelah istri saya melahirkan putra pertama kami, saya akan memberinya nama keluarga Sue. Jika tidak ada yang menentangnya, saya akan mengirimnya kembali ke sini untuk menerima pendidikannya di kerajaan Douling. Hanya itu yang ingin saya katakan. Selamat tinggal. Di masa depan, setelah istri saya melahirkan putra pertama kami, saya akan memberinya nama keluarga Sue. Jika tidak ada yang menentangnya, saya akan mengirimnya kembali ke sini untuk menerima pendidikannya di kerajaan Douling. Hanya itu yang ingin saya katakan. Selamat tinggal. Setelah itu, Susanshi memegang tangan Jiang Nanan sebelum melompat ke atas. Setelah itu, keduanya terbang keluar istana dari lubang di atap. Setelah itu, Huo Yuhao, Tang Wutong, Ye Gui, Nan Qiu Qiu, dan Ji Juan berubah menjadi 7 seberkas cahaya dan mengikuti tepat di belakang mereka. Sue Lingsun duduk di tempat Susanshi biasa duduk ketika ujung mulutnya bergerak-gerak sendiri. Dia tidak tahu bahwa Susanshi berencana melakukan ini. Bagaimana mungkin kecil itu tidak memberitahuku tentang rencananya sebelumnya? Dan dia pergi begitu saja? Itu terlalu tidak pantas baginya. Setelah mengalahkan semua calon pesaingnya, dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Ini adalah tindakan balas dendamnya atas semua keluhan yang dia rasakan. Meskipun politik internal kerajaan Douling sekarang jauh lebih stabil, bagaimana mereka bisa berfungsi tanpa seorang pemimpin? Namun, penting untuk dicatat bahwa Susanshi tidak pergi dengan cara yang tidak bertanggung jawab. Lagi pula, ada alasan mengapa dia memperkenalkan Huo Yuhao dengan benar sebelum dia pergi. Dia ingin mengingatkan para menteri dan jenderal bahwa keluarga Sue mendapat dukungan dari Ultimate Douluo. Selain itu, ibunya didukung oleh Akademi Shrek dan Sekte Tang. Dia ingin memberitahu mereka bahwa sebaiknya mereka berpikir 2 kali sebelum mencoba merebut kekuasaan politik dari keluarga Sue. Ini memang merupakan langkah yang sangat cerdik. Namun, Sue Lingsun merasa bahwa putranya menyerahkan tahta begitu saja adalah tindakan yang sia-sia. Dia sampai pada kesimpulan bahwa tipe orang yang berbeda diciptakan untuk hal yang berbeda. Setelah melonjak ke langit, Susanshi tertawa keras. Senyuman yang sempat hilang beberapa saat akhirnya kembali muncul di wajahnya. Jiang Nanan juga mengungkapkan senyuman lembut. Dia jelas merupakan orang yang paling memahami Susanshi. Dia telah melihat betapa stresnya dia sejak dia mengambil posisi Pangeran Bupati. Sekarang setelah dia terbebas dari stres ini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Sanshi, apakah kita boleh melakukan ini? Jiang Nanan bertanya dengan lembut. Susanshi berhenti tertawa, tetapi senyumnya masih terlihat di wajahnya. Apa yang salah dengan ini? Kami telah melakukan yang terbaik untuk menstabilkan kekaisaran. Lagi pula, apa bagusnya menjadi seorang kaisar? Apa menurutmu aku begitu peduli dengan hal-hal seperti itu?
Di dunia ini, hanya ada beberapa hal yang benar-benar aku pedulikan, orang tuaku, keluargaku, teman-temanku, dan kamu. Apa gunanya memiliki kekuatan sebesar itu? Tidak akan semenyenangkan berkeliling dunia bersama Anda. Saya sangat senang telah terbebas dari cengkeraman orang-orang itu. Apakah Anda melihat betapa tidak senangnya mereka ketika kami pergi? Itu sangat lucu. Mereka tampak seperti baru saja makan kotoran. Adik kecil, apakah kamu sudah merawat orang-orang itu? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, saya telah merawat mereka. Para master jiwa itu hanya menerima perintah dari Sui Kui dan Sui Leng. Saya telah menginterogasi mereka, dan mereka semua menyatakan keinginan mereka untuk menebus kesalahan mereka dengan bekerja keras untuk pemimpin baru mereka. Saya telah meninggalkan segel pada mereka, dan telah memberikan metode untuk mengontrol segel kepada ibumu. Jika mereka menyimpan niat jahat terhadap ibumu, mereka akan mati seketika. Sebagai penerus ahli nujum, tidak sulit bagi Huo Yuhao untuk memasang segel seperti itu pada manusia. Dengan bantuan dan dukungan dari mereka yang berjudul Douluo, Soul Douluo, dan Soul Sages, Sui Lingsun akan mampu melindungi dirinya sendiri. Ini juga mengapa Susanshi bisa pergi tanpa rasa khawatir. Saya pikir saya akan menjadi gila jika saya terus tinggal di tempat itu bahkan setelah dibebaskan dari tanggung jawab saya. Susanshi mengakui. Huo Yuhao mencoba mengubah topik pembicaraan. Kakak ketiga, bagaimana kamu bisa mengkhianatiku seperti ini? Kapan saya menjadi Ultimate Douluo? Tahukah Anda bahwa perkataan yang Anda ucapkan hari ini akan menyebar ke seluruh benua seperti api? Sekarang Gereja Roh Kudus dan Kekaisaran Matahari Bulan mengejarku, aku sudah mempunyai cukup banyak masalah. Susanshi memberinya tawa nakal. Ayo. Meskipun Anda belum menjadi Ultimate Douluo, saya yakin Anda tidak jauh berbeda dengannya, bukan? Saya mungkin belum menjadi seorang gelar Douluo, tetapi saya yakin saya masih dapat membedakan hal-hal tertentu. Aura yang kamu keluarkan saat berhadapan dengan orang-orang itu kurang lebih setara dengan Ultimate Douluo. Fakta bahwa Anda mampu membekukan begitu banyak master jiwa yang kuat hanya dengan satu keterampilan jiwa berarti bahwa kekuatan bertarung Anda sebanding dengan Ultimate Douluo. Selain itu, Anda telah memberitahu saya apa yang dapat dicapai oleh perpaduan jiwa bela diri Anda dengan Wutong. Jadi kamu bisa berhenti berpura-pura kepada kami semua. Kalian berdua sekarang setara dengan Ultimate Douluo. Dalam hal ini, menurutku Sekte Tang benar-benar harus bergantung padamu di masa depan. Nyatanya, menurutku Akademi juga tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Anda mungkin akan menjadi penguasa paviliun Dewa Laut dalam waktu singkat. Bagaimanapun, dengan kekuatan yang besar, ada pula tanggung jawab yang besar. Wajah Huo Yuhao berubah pahit, senior ketiga, kamu tahu betapa menyakitkannya berada di bawah tekanan berat. Apakah aku tidak kesakitan saat itu? Karena perkataanmu, aku bahkan tidak berani kembali ke Akademi lagi. Susanshi menghela nafas dan mengubah topik pembicaraan. Dia berkata, ketika Legiun Insinyur Jiwa Sekte Tang datang dan mempertahankan benteng di kota Douling, lihat ibuku berurusan dengan para pejabat dan jenderal itu. Meskipun kadang-kadang dia keluar dari jalur dengan kata-katanya, dia masih sangat cerdas. Saya mewarisi kecerdasannya. Jauh lebih baik baginya untuk mengendalikan kekaisaran. Setidaknya dia dibesarkan di istana kekaisaran. Dia pasti telah mempelajari beberapa tips dan trik tentang bagaimana menjadi penguasa sebuah kerajaan. Apa yang aku tahu? Saya telah diperankan oleh para pejabat dan jenderal itu. Tampaknya saya seorang pangeran, tetapi tidak ada satupun perintah saya yang berhasil. Mereka sepertinya selalu menemukan alasan untuk menantang saya. Segalanya menjadi lebih baik sekarang. Aku bisa pergi begitu saja. Sekte Tang jauh lebih nyaman. Adapun masalah Anda bisa menyelesaikannya sendiri. Jika Anda benar-benar tidak mau menanganinya, saya dapat membantu Anda memberitahu yang lain. Saya hanya akan mengatakan bahwa Anda dan Wutong baik-baik saja. Huo Yuhao memutar bibirnya dan berkata, apakah kamu melakukan ini demi kebaikanku sendiri? Ini menyangkut banyak hal di dunia ini. Bagaimana saya bisa meletakkannya begitu saja? Oh ya, senior ketiga, bagaimana situasi di Kekaisaran Matahari Bulan selama saya mengambil Wutong untuk berobat? Apakah Kekaisaran Matahari Bulan telah melakukan sesuatu? Susanshi menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya tidak yakin. Anda juga harus tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan adalah yang terbaik dalam menyembunyikan informasi apapun. Jika mereka benar-benar ingin menutup informasi apapun, tidak akan ada yang tahu apapun. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan telah menghilang. Mereka seharusnya berada di kerajaan jiwa surgawi. Adapun di mana tepatnya, tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu kapan mereka akan muncul kembali? Mereka hanya memiliki dua target, Kekaisaran Douling dan Kekaisaran Bintang Luo. Oh benar, sepertinya Akademi menjadi lebih murah hati.
Mereka tidak hanya meminta para elit dari Kekaisaran Douling untuk kembali, tetapi mereka juga mengirim legiun insinyur jiwa sekte Tang untuk membantu. Mengapa demikian? Huo Yuhao terkekeh dan menjawab, jika Anda memiliki begitu banyak peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, Anda tentu akan lebih murah hati. Apa? Su Sanshi berteriak. Yuhao, jangan bilang padaku bahwa kamu merampok istana Kekaisaran Matahari Bulan. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa memiliki begitu banyak cangkang kelas 9? Ini adalah sumber daya strategis. Bahkan Kekaisaran Matahari Bulan jarang menggunakannya. Huo Yuhao memberitahunya tentang bagaimana dia merampok legiun insinyur jiwa naga Kekaisaran. Setelah mendengar ceritanya, Su Sanshi memberinya acungan jempol. Su Sanshi benar-benar ingin membunuh semua orang dari 2 legiun insinyur jiwa yang dilawan Huo Yuhao. Yuhao, apa rencanamu setelah kembali ke sekte? Apakah Anda akan merombak sekte tersebut, atau apa? Huo Yuhao memikirkannya sejenak sebelum menjawab, situasinya sedikit rumit saat ini. Saya perlu mengumpulkan informasi intelijen langsung sebelum saya dapat memutuskan apa yang harus saya lakukan. Aku tidak akan kembali bersama kalian semua kali ini. Ketika Anda melihat Penatua Xuan setelah kembali, sampaikan pesan bahwa Wutong dan saya baik-baik saja. Kami akan pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk mendapatkan informasi intelijen. Kami akan melaporkan kembali setelah kami mendapatkan sesuatu yang dapat diandalkan. Selain itu, kami juga akan melakukan sesuatu untuk mencoba menunda pasukan mereka. HMPH, aku tahu kamu akan kabur lagi. Baiklah, kamu bisa pergi. Namun, Anda harus menjaga keselamatan Anda. Hai, aku benar-benar terlalu khawatir. Mengingat kemampuanmu saat ini, terutama kemampuan penyembunyianmu, akan sulit bagi siapapun untuk berurusan denganmu. Bahkan Ultimate Doulo pun tidak akan menemukannya dengan mudah. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak terlalu optimis. Tidak ada yang mustahil. Gereja Roh Kudus tidak hanya mengejar saya, tetapi saya yakin Ditian juga memperhatikan saya. Dia mungkin muncul kapan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa melawan Ditian dengan kemampuanku saat ini? Su Sanshi sedikit bergidik. Junior kecil, jangan menakutiku. Kalau begitu, sebaiknya kita berpisah lebih awal. Kalian berdua masih bisa melarikan diri. Bagaimana dengan kita? Yang terbaik adalah memiliki lebih sedikit orang. Huo Yuhao tidak bisa menahan tawa ketika dia melihatnya bertingkah takut. Ye Gui tiba-tiba terbang dan sedikit marah saat dia berkata, mengapa dia menjadi Ultimate Doulo sekarang? Huo Yuhao, tantang aku berduel jika kamu berani. Huo Yuhao memandangnya dan dengan tulus berkata, Gui, terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jika bukan karena Anda, semua orang mungkin tidak akan bertahan sampai kami datang. Wajah Ye Gui menjadi dingin dan dia menjawab, kamu tidak pernah memperlakukanku seperti salah satu dari kamu. Apa? Mengapa kamu mengatakan itu? Huo Yuhao tercengang saat dia memandangnya. Ye Gui dengan dingin menjawab, saya juga bagian dari sekte Tang. Memang benar kalau aku melindungi rekan-rekanku. Mengapa kamu berterima kasih padaku dengan cara yang begitu superior? Aku menantangmu untuk berduel. Huo Yuhao bingung saat dia memandangnya. Dia menghela nafas dan bertanya, baiklah kalau begitu. Di mana? Di sini. Ye Gui menunjuk ke langit. Keenam sayapnya berkibar saat dia naik ke udara. Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menggelengkan kepalanya. Dia juga terbang. Jiang Nanan mengerutkan alisnya. Su Sanshi bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang dia coba lakukan? Dia ingin bertarung meskipun dia baru sampai di sini. Yuhao juga satu lagi. Mengapa dia setuju? Tang Wutong tersenyum di satu sisi dan berkomentar, dia sudah lama menyukainya. Memang benar kalau dia memanfaatkannya untuk melampiaskan amarahnya saat ini. Nan Qiu penasaran, kamu tahu tentang itu? Tang Wutong memperlihatkan ekspresi tak berdaya di matanya yang besar dan berwarna biru kemerahan, saya tidak buta. Tidak bisakah aku mengetahui bagaimana dia memandang Yuhao? Faktanya, menurutku akulah yang benar-benar ingin dia tantang. Namun, dia yakin dia tidak bisa berhenti jika dia melawanku. Itu sebabnya dia menggunakan Yuhao untuk melampiaskannya. Jangan khawatir, saya tidak keberatan membiarkan dia melampiaskannya. Ini semua demi keharmonisan sekte. Su Sanshi mengacungkan jempolnya saat dia memasang ekspresi kagum di wajahnya. Murah hati. Anda memiliki sikap seorang wanita berhati besar. Mengapa kamu tidak membiarkan Yuhao memiliki beberapa simpanan? Saya yakin sekte Tang akan tumbuh besar dan kuat jika dia bersedia membuka mulut. Mungkin permaisuri Dewa Perang akan datang ke sekte Tang. Mungkin Akademi Shreklah yang pada akhirnya akan menguasai benua ini. Hahaha. Wutong, kenapa kamu menatapku seperti itu?
Saya merasa sedikit tidak nyaman. Tang Wutong membentaknya, saya pikir kamu sedang mencarinya. Ayo, izinkan aku menantangmu juga. Sejak saya menjadi Douluo Transenden, saya belum pernah bertarung sebelumnya. Anda bisa menjadi kelinci percobaan saya. Saya dapat membantu Anda membangun landasan untuk membuat terobosan sebagai judul Douluo juga. Sister Nanan, pastinya kamu tidak akan menghentikanku, kan? Ekspresi Jiang Nanan juga kembali normal sekarang. Mulut beberapa orang kendur. Mereka pantas dipukuli. Wutong, jangan tinggalkan wajah apapun untukku. Saat mereka berbicara, perkelahian telah dimulai di udara. Melawan Huo Yuhao, Ye Gui tidak punya niat menunjukkan belas kasihan. Tubuhnya langsung bersinar dengan cahaya keemasan saat dia memulai. Dia segera melepaskan tubuh jiwa bela dirinya yang sebenarnya. Huo Yuhao memasang ekspresi pahit di wajahnya. Dia hanya fokus membela diri dan membiarkan Ye Gui menyerangnya. Namun, dia dengan mudah menghalau semua serangannya. Harus diakui kalau serangan Ye Gui sangat kuat. Huo Yuhao juga sangat terkesan dengan mereka. Saat pertarungan usai, bajunya sudah rusak di banyak bagian. Bahkan ada beberapa titik yang hangus, dan dia harus berganti pakaian sebelum berangkat. Ye Gui juga benar-benar kehabisan tenaga. Dia hanya menghentikan serangannya setelah dia menggunakan kekuatan jiwanya yang terakhir. Huo Yuhao hanya membayar harga sepotong kemeja. Setelah pertarungan usai, Ye Gui tampak lebih lega. Namun, dia tetap diam selama perjalanan pulang. Setelah 1 jam, mereka berpisah. Huo Yuhao memegangi Tang Wutong saat mereka berjalan menuju kekaisaran jiwa surgawi. Su Sanxi melambaikan tangan kepada mereka dengan satu tangan dan menggunakan tangan lainnya untuk menggosok memar di wajahnya. Kemampuan Tang Wutong meningkat drastis. Bahkan perisai Xuanwu miliknya tidak cukup untuk bertahan melawannya. Namun, Tang Wutong masih menatap Jiang Nanan. Dia tidak memukulnya dengan parah. Apakah gadis ini tidak tahu untuk tidak memukul wajah seseorang? Su Sanxi tidak senang saat dia mengeluh pada dirinya sendiri. Di kejauhan, kerajaan jiwa surgawi sudah terlihat. Huo Yuhao memegangi Tang Wutong, tapi ada ekspresi melankolis di wajahnya. Kekaisaran jiwa surgawi telah hilang. Ia telah terhapus dari muka bumi ini. Setelah kekaisaran matahari bulan menduduki seluruh kekaisaran jiwa surgawi, lebih dari separuh wilayah seluruh benua berada di bawah kendali mereka. Sejak benua Douluo terbentuk, tidak ada kerajaan yang menduduki sebagian besar benua itu. Bahkan jika kerajaan Bintang Luo dan Douling bekerja sama, mereka tidak cukup kuat untuk melawan kerajaan matahari bulan. Meskipun kekuatan bertarung satu orang dapat menentukan kemenangan dalam pertarungan, hal itu tidak dapat mengubah situasi keseluruhan di seluruh benua. Mengenai hal ini, Huo Yuhao sangat jelas. Kekaisaran matahari bulan tidak akan pernah menghentikan perang. Ketika alat jiwa berbentuk manusia terus berkembang, kekuatan mereka akan meningkat pesat dalam jangka pendek. Dari alat jiwa berbentuk manusia yang saat ini digunakan oleh kekaisaran matahari bulan, sepertinya itu cukup sederhana. Hanya kelas 9 yang cukup kuat. Tidak diketahui bagaimana para insinyur jiwa tingkat rendah itu bisa mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia itu, tapi yang pasti alat itu masih cukup mengesankan. Dalam keadaan ini, Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan akan menjadi lebih kuat setelah mereka mampu melengkapi insinyur jiwa mereka dengan lebih banyak alat jiwa berbentuk manusia. Jika alat jiwa berbentuk manusia berarti Legiun Insinyur Jiwa dapat membawa lebih banyak cangkang stasioner dan botol susu serta meningkatkan kekuatan pertahanan mereka, itu sudah cukup untuk meningkatkan kemampuan keseluruhan mereka secara signifikan. Alat jiwa berbentuk manusia sudah cukup berkembang. Dalam waktu dekat, nasib Kekaisaran Bintang Luo dan Douling akan ditentukan ketika tentara biasa juga dapat menggunakan alat jiwa yang disederhanakan. Huo Yuhao sedikit tersesat ketika berpikir sampai di sini. Karena dia tahu semuanya sia-sia, mengapa dia masih melakukannya? Benua ini akan didominasi oleh alat jiwa di masa depan. Ini adalah hasil alami seiring berkembangnya teknologi. Mungkin bukan hal yang buruk bagi benua untuk bersatu. Selama Kekaisaran Matahari Bulan lebih terkendali dan mewariskan hal-hal baik dari 3 kerajaan asli, kerajaan yang bersatu belum tentu merupakan hal yang buruk. Namun, dia akan merasa sangat panik ketika memikirkan hal ini. Kerajaannya sendiri berpotensi musnah. Ini jelas bukan sesuatu yang menyenangkan bagi siapapun. Tidak peduli seperti apa masa depannya, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi kerajaannya. Bahkan jika Kekaisaran Matahari Bulan menguasai seluruh benua, dia tidak akan ada lagi. Selain itu, Sol Tul Hall masih terus berkembang dari hari ke hari. Selain itu, kerajaan Douling dan Bintang Luo dengan cepat mengembangkan alat jiwa mereka sendiri. Jika mereka menunda penyatuan benua oleh Kekaisaran Matahari Bulan, mereka mungkin bisa menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Matahari Bulan.
Ketika itu terjadi, benua itu masih terpecah. Karena semakin banyak master jiwa mereka mulai menggunakan alat jiwa, kerajaan Douling dan Bintang Luo mungkin sebenarnya memiliki kesempatan untuk melawan Kekaisaran Matahari Bulan. Tentu saja, ini adalah situasi yang ideal. Setelah Kekaisaran Jiwa Surgawi dimusnahkan, bukankah Kekaisaran Matahari Bulan mengatur ulang sebagian dari penguasa jiwanya? Tidak semua master jiwa di Kerajaan Jiwa Surgawi memiliki tulang punggung sebanyak Dubusi. Setidaknya situasinya tidak seperti ini sekarang. Jika tidak, bagaimana Kekaisaran Matahari Bulan bisa membentuk beberapa legiun insinyur jiwa lagi? Dari mana asal para insinyur jiwa? Bukankah mereka hanyalah master jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa? Menggunakan alat jiwa tidaklah terlalu sulit. Seorang master jiwa dapat menggunakan alat jiwa setelah beberapa pelatihan sederhana. Bukan berarti mereka diminta untuk memproduksinya. Kekuatan keseluruhan Kekaisaran Matahari Bulan masih sangat hebat. Apakah Kekaisaran Bintang Luo atau Douling yang dihancurkan selanjutnya, itu akan menghasilkan hasil yang tidak dapat diubah? Saat ini, satu-satunya harapan yang mereka miliki adalah masalah internal akan muncul di Kekaisaran Matahari Bulan. Misalnya, saran Juzi adalah salah satunya. Jika Su Tianran dapat dibunuh, Juzi akan memberikan waktu penyangga kepada Kerajaan Bintang Luo dan Douling selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, siapa yang tahu akan seperti apa situasinya? Setidaknya, Huo Yuhao masih bisa mencapai peringkat 98 dalam 10 tahun dan bertujuan untuk menjadi Ultimate Douluo dengan 3 inti jiwa. Jika dia benar-benar berhasil, tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia. Mungkin alat jiwa tidak lagi mengancamnya. Jika itu yang terjadi, semuanya akan berbeda. Terlebih lagi, bisakah dia benar-benar tidak mengubah keseluruhan perang dengan kemampuan individunya setelah kekuatan bertarungnya mencapai titik ekstrim? Misalnya, mungkinkah dia menculik Juzi dan putranya? Jika masalah internal terus muncul di Kekaisaran Matahari Bulan, mungkin ancaman yang ditimbulkannya benar-benar bisa dihilangkan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao merasa semakin tersiksa. Namun, dia mulai mengerti mengapa Dubusi begitu bangga hingga memilih mati saja. Dia benar-benar tidak punya pilihan. Kerajaannya berada di ambang kehancuran. Jika dia tidak menggunakan metode ekstrim seperti itu, tidak ada yang bisa dia ubah. Namun, bisakah Huo Yuhao melakukan hal yang sama? Tidak, dia tidak bisa. Bahkan tidak membicarakan hal lain, dia bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Dia juga tidak tahu bagaimana keadaan Su Yunhan saat ini. Ketika dia memikirkan betapa dekatnya keduanya sebelumnya, Huo Yuhao merasa jauh lebih santai. Dia harus memiliki beberapa anak seperti itu dengan Tang Wutong di masa depan. Wutong sangat cantik. Anak-anak kita harusnya sangat tampan. Saat dia dengan lembut memegang tangan Tang Wutong, dia merasakan betapa lembutnya tangan kecilnya. Dia merasa sedikit bersemangat saat ini. Ayah mertuanya, yang belum pernah ia temui sebelumnya, akhirnya melepaskannya. Segelnya telah dilepas. Sepertinya dia bisa melakukan lebih banyak hal sekarang. Namun, mungkin dia trauma, atau mungkin dia terlalu menghargai Wutong, tetapi Huo Yuhao belum melakukan apapun. Saat mereka memasuki perbatasan Kekaisaran Jiwa Surgawi, mereka pasti bertemu dengan alat jiwa pengintai udara di ketinggian yang melayang di langit. Huo Yuhao akan selalu memiliki perasaan segar ketika melihat alat jiwa ini. Ini karena semuanya telah dimodifikasi. Kekaisaran Matahari Bulan tidak pernah santai dalam penelitian mereka tentang teknologi alat jiwa. Mereka terus meningkatkan alat jiwa mereka. Tekanan perang memungkinkan mereka memahami sepenuhnya manfaat besar yang diberikan teknologi kepada mereka. Namun, alat pengintai jiwa ini tidak dimodifikasi secepat peningkatan kemampuan Huo Yuhao. Mereka tidak dapat menemukan jejak Huo Yuhao dan Tang Wutong apapun yang terjadi. Medan datar di Kekaisaran Jiwa Surgawi ini sangat datar. Menemukan pasukan di kerajaan sebesar itu tidaklah mudah. Huo Yuhao juga tidak terlalu cemas. Dia hanya memimpin Tang Wutong berkeliling di dalam kekaisaran. Setiap kali mereka sampai di suatu kota, mereka akan masuk untuk mencari informasi, serta mencoba makanan lezat setempat. Tentu saja, dia tidak hanyut begitu saja tanpa tujuan apapun. Pertama, dia bergerak di sepanjang sisi Kerajaan Jiwa Surgawi yang dekat dengan perbatasan Kerajaan Douling. Jika Kekaisaran Matahari Bulan ingin menyerang Kekaisaran Douling, ia harus menempatkan pasukan di sepanjang wilayah ini. Namun, hal seperti ini tidak terjadi. Ini berarti Kekaisaran Matahari Bulan tidak mungkin menyerang Kekaisaran Douling dalam jangka pendek. Jika bukan Kekaisaran Douling, apakah itu Kekaisaran Bintang Luo? Penemuan ini membuat Huo Yuhao sangat tegang. Justru karena dia sangat akrab dengan Juzi, dia lebih sadar bahwa Juzi membenci Kekaisaran Bintang Luo. Anggota keluarganya tewas dalam bentrokan antara Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Matahari Bulan.
Akibatnya, dia akan membawa perang ke Kekaisaran Bintang Luo begitu dia memiliki sedikit kesempatan untuk melakukannya. Alasan mengapa dia tidak menargetkan Kekaisaran Bintang Luo sebelumnya adalah karena kekaisaran itu adalah yang terkuat di antara 3 kerajaan di benua Douluo asli. Jika Kekaisaran Matahari Bulan berurusan dengan Kekaisaran Bintang Luo terlebih dahulu, kerugiannya akan jauh lebih besar, terutama jika Kekaisaran Bintang Luo mendapat dukungan dari Akademi Serek. Jika Kekaisaran Matahari Bulan gagal menjatuhkan Kekaisaran Bintang Luo, sulit juga untuk mengatakan seberapa besar Kekaisaran Matahari Bulan akan terkuras seiring dengan berlanjutnya perang. Duk Macan Putih adalah seorang jenderal yang memiliki reputasi baik. Semua orang tahu ini. Zhu Xi juga menganggapnya sebagai lawannya yang paling tangguh. Saat ini, Kekaisaran Bintang Luo masih mengancam Kekaisaran Matahari Bulan dengan kendali mereka atas pegunungan Mingdou. Mereka menahan sebagian kekuatan Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, ini adalah saat yang tepat bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyerang Kekaisaran Bintang Luo sekarang. Kekaisaran Jiwa Surgawi telah dimusnahkan dan Kekaisaran Douling menghadapi kekacauan internal. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri, apalagi membantu Kekaisaran Bintang Luo. Selain bantuan Akademi Serek, Kekaisaran Bintang Luo tidak memiliki bala bantuan eksternal lainnya. Dari segi kekuatan, Kekaisaran Bintang Luo masih kalah dengan Kekaisaran Matahari Bulan. Ketika dia berpikir sampai di sini, Huo Yuhao buru-buru memimpin Tang Wutong lebih jauh ke Kekaisaran Jiwa Surgawi. Dia ingin melihat kota surga Dou terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke perbatasan Kekaisaran Bintang Luo. Jika Zhu Xi benar-benar berniat menyerang Kekaisaran Bintang Luo, Huo Yuhao harus turun tangan. Bahkan Huo Yuhao tidak menyadari bahwa kepeduliannya terhadap Adipati Macan Putih telah melebihi kebenciannya seiring berjalannya waktu. Kota Heaven Dou tampaknya tidak berbeda dari sebelumnya. Setelah mengalami perang, ia hancur selama jangka waktu tertentu. Namun, kota itu segera dibangun kembali oleh Kekaisaran Matahari Bulan. Tidak hanya mendapatkan kembali tampilan semula, tetapi juga menjadi semakin makmur setelah alat jiwa diperkenalkan kepada warga sipil di kota. Huo Yuhao memiliki ilusi bahwa kota ini belum pernah mengalami perang ketika dia masuk. Jalanan ramai dengan aktivitas, dan semua orang tampak sangat bahagia. Seolah-olah rasa sakit yang pernah dialami kota ini telah lenyap. Warga sipil adalah orang yang paling mudah untuk dipuaskan. Selama mereka tidak kelaparan, tidak kedinginan, dan memiliki tempat tinggal, mereka merasa puas. Mengenai siapa penguasa mereka, mereka tidak terlalu peduli. Huo Yuhao menghela nafas sebelum menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dia memimpin Tang Wutong menuju istana kekaisaran di kota. Mereka pernah bertemu naga suci ke-8 Long Xiayao di sini dan hampir mati. Namun, mereka tidak begitu takut padanya sekarang. Istana Kekaisaran adalah tempat terbaik bagi mereka untuk mendapatkan informasi intelijen. Huo Yuhao telah melepaskan deteksi spiritual segala arah. Dengan budidayanya saat ini, deteksi spiritualnya cukup untuk mencakup separuh seluruh kota. Tidak banyak pasukan yang ditempatkan di kota. Bagaimanapun, ini adalah kota yang terkurung daratan, dan bukan ibu kotanya. Itu hanyalah sebuah kota besar. Kekaisaran Matahari Bulan tidak membangun pertahanan yang sangat kuat di pusat kota. Sepertinya mereka tidak ingat bagaimana Huo Yuhao pernah menghancurkan banyak kota mereka. Saat ini, Huo Yuhao memiliki ide untuk kembali memimpin 3 legiun insinyur jiwanya untuk menimbulkan masalah di Kekaisaran Matahari Bulan sekali lagi, sehingga Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Douling memiliki lebih banyak waktu. Namun, sepertinya ide ini agak tidak realistis saat ini. Akademi perlu dipertahankan, dan legiun insinyur jiwa sekte Tang dikirim ke Kekaisaran Douling. Adapun 2 legiun insinyur jiwa lainnya, situasinya tidak begitu jelas. Mengingat betapa niatnya Paviliun Dewa Laut dalam melindungi Akademi, Huo Yuhao tidak akan diizinkan menggunakan legiun insinyur jiwa sekarang. Sepertinya dia hanya bisa menyebabkan kehancuran sendirian. Istana Kekaisaran sudah terlihat. Huo Yuhao bisa merasakan semakin banyak tentara, serta banyak alat pengintai jiwa di dalam Istana Kekaisaran yang memindai bagian luar. Beberapa alat pengintai jiwa ini bahkan asing baginya. Apakah kita masuk? Atau apa? Tang Wutong dengan lembut bertanya pada Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, jangan masuk sekarang. Mari kita amati lebih lama dulu. Ada beberapa alat pengintai jiwa yang saya tidak kenal. Yang terbaik adalah berhati-hati. Sebelum dia datang ke kota Heaven Dou, Huo Yuhao sebenarnya sedikit bersemangat. Jika pasukan Kekaisaran Matahari Bulan membutuhkan tempat untuk melakukan reorganisasi, kota surga Dou akan menjadi tempat yang paling cocok untuk melakukannya. Ada banyak sumber daya di sini. Sayangnya tidak ada tentara di luar kota. Huo Yuhao bahkan mendapat ilusi bahwa pasukan mereka telah menghilang. Perasaan ini sangat menakutkan baginya.
Tang Wutong bertanya, haruskah kita menangkap seseorang dan menginterogasinya? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir hanya mereka yang berkuasa yang mengetahui rahasia militer. Mari kita amati dulu sebelum kita menemukan siapapun. Begitu kami menemukan seseorang, kami akan mengundangnya keluar di malam hari. Saat dia berbicara, dia sudah memfokuskan deteksi spiritualnya di dalam istana. Dia mengamati tempat itu dengan detail. Segera, Huo Yuhao menemukan sosok yang sangat familiar. Dia pernah bertemu orang ini terakhir kali dia di sini. Dia adalah Jing Hongchen, dekan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Tentu saja, Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon yang asli sudah lama hilang. Aula kebajikan terkemuka juga telah hilang. Huo Yuhao tidak tahu apakah mereka telah dibangun kembali. Namun, sepertinya Jing Hongchen tidak akan ada hubungannya dengan mereka bahkan jika mereka dibangun kembali, dilihat dari fakta bahwa dia berada di kota ini sekarang. Sementara Jing Hongchen terus mendukung Su Tianran masih melemparkannya ke samping setelah dia naik tahta. Tentu saja, kota surga Dou masih sangat penting. Menjadi wali kota ini masih dianggap cukup baik bagi Jing Hongchen. Dia tidak hanya menemukan Jing Hongchen, tetapi Huo Yuhao juga menemukan dua orang yang sangat dikenalnya. Keduanya pernah memberinya banyak masalah di panggung kompetisi. Huo Yuhao tidak menyangka mereka masih hidup. Wutong, coba tebak siapa yang kutemukan? Huo Yuhao secara misterius bertanya pada Tang Wutong. Tang Wutong penasaran ketika dia bertanya, siapa? Dari ekspresimu, sepertinya itu adalah seseorang yang kami kenal. Huo Yuhao mengangguk. Apakah kamu masih ingat wanita yang pernah naksir kamu? Dia sangat baik padamu. Saat dia berbicara sampai di sini, dia tidak bisa menahan tawa. Dia naksir aku? Tang Wutong tercengang. Setelah ini, dia mengenang, apakah Anda berbicara tentang Meng Hongchen? Saya selalu mengira dia tewas dalam ledakan besar itu. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, dia tidak mati. Dia ada di istana sekarang. Dia bukan satu-satunya. Xiao Hongchen juga ada di sini. Musuh selalu melintasi jalan yang sama. Kami pernah melawan mereka sampai mati. Xiao Hongchen terluka parah. Saya tidak menyangka dia akan selamat. Selain itu, mereka tidak lemah saat ini. Mereka seharusnya adalah jiwa Douluo. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kita, mereka tetap salah satu yang terbaik di Kekaisaran Matahari Bulan. Kalau dipikir-pikir, mereka tidak bisa dianggap sebagai insinyur jiwa. Mereka lebih seperti master jiwa. Bakat Xiao Hongchen sungguh menakjubkan. Saya ingin tahu bagaimana kekuatan bertarung mereka saat ini. Ekspresi Tang Wutong berubah aneh. Kita seharusnya menjadi musuh, tapi entah kenapa, kamu nampaknya sangat bersemangat membicarakan mereka. Mereka benar-benar musuh lama kita. Yuhao, lepaskan mereka kali ini. Jangan bunuh mereka, oke? Huo Yuhao tersenyum sambil mengangguk dan berkata, saya memiliki perasaan yang sama seperti Anda. Jangan bunuh mereka. Saya juga tidak punya niat untuk membunuh mereka. Mari kita kunjungi mereka. Adapun Jing Hongchen, kami akan melepaskannya selama dia memberitahu kami apa yang ingin kami ketahui. Jika bukan karena tekanan yang mereka berikan pada saya tidak akan berkembang secepat ini. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ketika kemampuan seseorang mencapai tingkat tertentu, ada banyak hal di masa lalu yang tidak lagi mereka pedulikan. Setidaknya, inilah yang terjadi pada mereka berdua saat ini. Keluarga Jing Hongchen tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi mereka. Malam tiba. Huo Yuhao memegang tangan Tang Wutong dan dengan percaya diri berjalan ke istana, menyamar dalam kegelapan malam. Deteksi dan peniruan spiritual Huo Yuhao berpadu sempurna. Seiring dengan kontrol halus atas Snowy Domain of Ultimate Ice miliknya, Huo Yuhao berhasil mengubah suhu tubuh mereka. Dia juga menggunakan kekuatan spasial untuk mengubah jejak kehadiran mereka. Dengan inti jiwa kembarnya, mereka bisa muncul dan menghilang kapan saja dan di mana saja mereka mau. Baik itu detektor osilasi, detektor termal, atau detektor spiritual, Huo Yuhao dapat mengantisipasinya sebelumnya dan bereaksi sesuai dengan itu. Su Sanshi benar. Huo Yuhao memiliki beberapa kemampuan yang berada pada level Ultimate Douluo. Alat pengintai jiwa ini sama sekali tidak berguna melawannya. Kecuali Kekaisaran Matahari Bulan menemukan alat jiwa yang dapat menyegel ruang angkasa, akan sangat sulit bagi mereka untuk menemukannya sama sekali. Mereka berjalan ke istana seolah-olah sedang berjalan ke taman mereka. Istana Kekaisaran Kota Heaven Dou memiliki sejarah yang panjang. Ketika masih menjadi milik Kekaisaran Jiwa Surgawi, perabotan dan dekorasi di dalam istana tidak dianggap sangat baru atau modern. Sebaliknya, mereka sangat sederhana dan kuno. Itu tampak sangat bermartabat dan menakjubkan pada saat yang bersamaan.
Hanya saja beberapa lampu jiwa kini memengaruhi nuansa sederhana dan kuno di dalam istana. Saat dia melihat tempat-tempat kotor di dinding, Huo Yuhao tahu bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak berniat memperbarui istana ini. Kasihan. Sangat disayangkan. Huo Yuhao masih mengingat pentingnya kota ini bagi sekte Tang. Sekte itu berasal dari kota surga Dou. Bahkan ada halaman luas di kota ini milik sekte Tang. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia berniat untuk merebut kembali halaman itu. Itu juga merupakan keinginan Tangya. Di bawah bimbingan deteksi spiritualnya, mereka dengan cepat memasuki istana. Ada 500 tentara yang ditempatkan di dalam istana. Selain mereka, ada 100 insinyur jiwa lainnya. Insinyur jiwa ini bertanggung jawab atas pembentukan jiwa yang digunakan untuk mempertahankan seluruh istana. Mereka berkoordinasi dengan semua jenis alat pengawasan jiwa. Bagi orang awam, tempat ini tidak bisa ditembus. Namun, itu tidak berlaku bagi Huo Yuhao. Dia mengungkapkan senyuman di wajahnya dan membawa Tang Wutong ke depan aula istana. Dia berhenti beberapa langkah di depan pintu dan berbagi deteksi spiritualnya dengan Tang Wutong. Gambaran 3 dimensi muncul di benak mereka. Di dalam aula istana, Jing Hongchen dengan lembut menyesap secangkir anggur. Ada ekspresi nyaman di wajahnya yang terlihat lebih tua. Anggur yang enak, ini anggur yang enak. Anggur yang begitu enak adalah salah satu yang terbaik di kerajaan jiwa surgawi. Bahkan Su Tianran mungkin belum pernah mencicipi anggur yang begitu enak dalam hidupnya. Ada ekspresi aneh di wajah Huo Yuhao. Jing Hongchen sangat mendominasi di masa lalu, tetapi sekarang dia terpaksa mencicipi anggur. Ini sama sekali bukan gayanya. Ketika dia mengendalikan aula kebajikan terkemuka dan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, otoritasnya tak tertandingi. Aula Kebajikan Terkemuka adalah salah satu organisasi penelitian paling bergengsi di Kekaisaran Matahari Bulan, bersama dengan Aula Ibadah. Itu telah memainkan peran besar dalam pengembangan teknologi Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, auranya saat ini jauh berbeda dari sebelumnya. Kultivasinya bahkan sepertinya telah menurun. Itu sangat mencerminkan bagaimana mentalitasnya telah berubah selama bertahun-tahun. Kakek, kamu harus minum lebih sedikit. Meng Hongchen menasihatinya dari satu sisi. Jing Hongchen mendengus. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak minum? Di kota ini, aku tidak dibutuhkan kecuali terjadi sesuatu yang istimewa. Aku hanya seorang boneka di sini. Su Tianran, saya membantu Anda sampai ke posisi Anda sekarang, tetapi saya telah mendarat dalam keadaan seperti itu. Anda bahkan mengecualikan saya dari pembangunan kembali aula kebajikan terkemuka. Karena itu masalahnya, apalagi yang bisa saya lakukan selain minum dan membusuk di sini? Xiao Hongchen sangat marah ketika berkata, Su Tianran terlalu tercela. Anda berkontribusi banyak untuknya di masa lalu. Anda mendukungnya ketika tidak ada yang mendukungnya. Tapi dia memperlakukanmu seperti ini. Bukankah itu hanya karena dia mengendalikan Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan sekarang? Dia berani menendang Anda ke satu sisi dan memberikan peran penting kepada orang-orang di sekitarnya. Dia sungguh tercela. Dia hanya menghindari orang-orang dari ruang ibadah. Menurutku, dia bahkan tidak akan peduli dengan aula ibadah jika Legiun Insinyur Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan miliknya lebih kuat. Kakek, saya tidak mengerti. Mengapa kamu tidak pergi ke aula ibadah dulu? Jing Hongchen menghela nafas dan menjawab, bukannya aku tidak mau. Saya tidak punya wajah untuk melakukannya. Bagaimana aku bisa menghadapi kakek buyutmu setelah aula kebajikan terkemuka dihancurkan di tanganku? Bagaimana saya bisa pergi ke ruang ibadah jika saya tidak punya wajah untuk melihatnya? Menurut Anda mengapa saya datang ke sini untuk mengambil postingan ini? Jika Su Tianran tidak memberitahu kakek buyutmu sebelum dia mengirimku ke sini, apakah dia berani memperlakukanku seperti ini? Kakek buyutmu tidak mengatakan apapun karena dia ingin menghukumku. Apa yang bisa saya katakan? Saya hanya bisa pergi. Saya mungkin akan terjebak di sini selama sisa hidup saya. Namun, jangan belajar dari saya. Anda berdua sangat berbakat. Selama bertahun-tahun, Anda berdua juga mengalami kemajuan. Aku hanya menahanmu di sini agar kamu bisa mengejutkan dunia suatu hari nanti. Saat Anda berdua bergelar Douluo, keluarga Hongchen kami akan bangkit kembali. Jika itu terjadi, Anda berdua bisa menemukan kakek buyut Anda. Saya tidak lagi memiliki potensi apapun, tetapi Anda masih memilikinya. Saat Anda memasuki aula ibadah, itu akan menjadi hari di mana keluarga Hongchen bangkit kembali. Ketika itu terjadi, Anda harus berjuang untuk menguasai aula kebajikan terkemuka. Itu adalah inti dari kerajaan kita. Setelah mendengarkan kata-kata Jing Hongchen, Xiao Hongchen dan Meng Hongchen mengangguk. Xiao Hongchen bahkan mengepalkan tangannya. Kakek, jangan khawatir. Kami akan bekerja keras.
Suatu hari, kita akan menjadi yang terbaik.